melaporkan pihak-pihak yang saat ini menjadi pihak terlapor dengan harapan bahwa memang isu ini akhirnya bisa kemudian terkendali, bahwa kemudian bisa diumumkan memang sudah dinyatakan juga oleh Bareskrim bahwa ijazah Jokowi asli. Tapi yang terjadi saat ini, hari ini Pak Firman, ini justru semakin bergulir dan tidak ada habisnya dan justru timbul laporan-laporan baru. Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi kepada tim kuasa hukum dengan berkembangnya kasus ini? Jadi sebenarnya kan, ini yang Bapak sampaikan, ini kan sebenarnya soal sederhana. Bahwa Bapak sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM sudah diklarifikasi, diverifikasi oleh UGM yang telah menyatakan Bapak adalah sah sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM, telah melakukan proses tridharma perguruan tinggi, dan memang sudah mendapatkan ijazah dan ijazahnya asli seperti itu. Itu dulu yang kita harus sampaikan. Dan Bapak menyayangkan ketika ada, ini saya mau menyampaikan ada belangnya sekarang kelihatan. Konon katanya mengaku sebagai seorang ahli. Tentu kalau ahli itu ada mekanismenya, dimintai keterangannya di persidangan, dalam sumpah dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini yang kita dapat saksikan, yang konon katanya seorang ahli, sekarang menjadi pihak membuat laporan-laporan. Kalau memang itu benar ya, saya harus disclaimer dulu karena saya belum mendapatkan informasi pastinya seperti itu. Tapi kalau ini diangkat di dalam media, assume seperti yang tadi Mas Roy sampaikan, saya mencoba menggunakan informasi Mas Roy tadi, maka sesungguhnya apa nih yang sedang terjadi? Bahwa ternyata si orang yang mengaku ahli tadi sekarang menjadi pihak gitu. Nah ini sebenarnya seperti yang tadi Tasya tanya, apa sih ujungnya? Maka menjawab pertanyaan Tasya tadi, Bapak menyayangkan. Oleh karena itu Bapak pada beberapa saat lalu melakukan pengaduan ke Polda Metro Jaya atas dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran nama baiknya, dan saat ini diproses. Jadi perlu saya klarifikasi di sini, saya perlu tegaskan, Bapak tidak menuding orang-orang yang saat ini naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan ini, tidak. Tetapi Bapak mengadukan ada suatu situasi, ada suatu proses, gitu ya. Dan akhirnya pihak kepolisian meminta keterangan kepada berbagai pihak, melakukan upaya-upaya penyelidikan, dan sampai akhirnya naik ke penyidikan, demikian. Sehingga dalam hal ini pihak Polri yang melakukan upaya membuat ini terang, gitu. Dan hukum yang akan memprosesnya. Nanti siapa yang berbuat, yang bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Jadi intinya proses ini adalah proses normatif yang dilakukan Bapak atas dugaan fitnah dan penyemaran baik yang diketahui Bapak, dan Bapak melakukan pengaduan, kemudian dalam proses pengaduan itu penyelidikan, dan sekarang naik ke penyidikan. Dan inilah yang terjadi. Akibat dari itu ada yang katanya sebagai ahli sekarang menjadi pelapor misalnya ya, assume itu yang terjadi tadi yang saya sampaikan. Ini kan kelihatan nih sekarang, oh ternyata beliau ini memang ada tendensi seperti itu. Saya rasa demikian dulu sementara. Baik, saya ke Mas Roy. Mas Roy, ini kalau cita-cita besarnya akan sampai di mana sebenarnya kasus ini? Dan apakah kemudian sepadan dengan resiko berhadapan dengan hukum seperti status Mas Roy saat ini? Ya, kalau kami siapa ya, artinya kami kan laporannya sudah jalan ya, yang ada di Metro Jaya. Jadi ada betul nggak ada salah. Tapi kan laporan itu seharusnya tidak mungkin jalan tanpa pemberian ijazahnya dulu. Dan ijazah itu seharusnya atau yang sebenarnya itu harus dibuktikan di pengadilan. Ijazahnya dibuktikan pengadilan dulu dengan laporan yang ada di Bareskrim. Kalau laporan di Bareskrim saja dihentikan, ya berarti nggak akan sampai ke pengadilan. Nggak pernah itu terbukti secara inkrah. Gitu. Tidak bisa laporan pencemaran nama baik dan kemudian fitnah atau katakanlah laporan dari yang apalagi itu ada yang penghasut, itu dibuktikan atau dijalankan tanpa pembuktian ijazahnya dahulu. Jadi ini seolah-olah mau menguji kenetralan aparat penegak hukum ya Mas Roy? Setuju. Iya, memang betul. Jadi aparat harus netral, nggak boleh dong aparat itu kemudian hanya menjalankan yang di Polda Metro saja, hanya menjalankan dia fitnah dan para nama baik, tapi fitnah terhadap apa? Misalnya terhadap jasa.
ijazahnya atau enggak. Nah, ijazahnya harus seksa dengan topik pelaporan sah. Baik. Dan pelaporan ijazahnya dihentikan batasnya, jadi lucu. Iya, Mas Roy, tapi pertanyaan saya yang selanjutnya tadi, sepadankah dengan resiko harus berhadapan dengan hukum kalau kemudian nanti akhirnya, ini kan memang Anda saat ini posisinya sebagai terlapor, bukan tidak mungkin kemudian nanti akan jadi tersangka. Soal sah atau tidak, biar hukum dan masyarakat yang menilai. Ya gitu, karena yang namanya hukum itu kan juga harus benar-benar netral ya. Hukum kan juga harus menentukan betul nanti apakah memang hukum itu dijalankan sesuai dengan perundang-undangan dan dijalankan oleh kepolisian dengan fair ya, dengan equal. Tidak boleh kemudian yang di sana di stop, ditutup-tutupi. Ya contoh tadi saya berikan soal Egy Sujana yang tidak datang kemudian langsung dikatakan mangkir. Saya kok belum mendengar kata dari Jokowi dikatakan mangkir ya. Kalau harusnya Jokowi itu kemarin minta ditunda pemeriksaannya, kan yang pertama berarti mangkir gitu. Sebutkan dulu dong Polda Metro Jaya kalau Jokowi mangkir dan Jokowi itu mau diperiksa di Polres Solo gitu. Sebutkan gitu loh, jangan kemudian yang lain disebut mangkir. Ada kemudian dari kami saksi yang kemudian ketika diundang belum pemanggilan ya, diundang waktu klarifikasi saja disebut mangkir gitu. Kayak Bang Abdul Samad ya, tidak pernah diundang disebut mangkir gitu. Nah, soalnya dikatakan mangkir, jadi sebenarnya mereka menilai perkataan itu sebenarnya ini imbang lah. Kalau di awalnya udah imbang, ya kan berikan masyarakat bersinela, nanti pasti dunia juga nanti ya di bawah opsi, nanti itu kejaksaan, itu hakim, pengadilan juga akan begitu gitu loh. Nah, saya lihat nanti proses yang akan jalan ya, dan akan diuji masyarakat. Jadi bukan masyarakat, tapi diuji oleh Tuhan yang Maha, oleh Allah SWT. Oke, baik. Mas Roy, ini kemarin sudah saya tanyakan ke Pak Betor, tapi tidak sempat saya tanyakan ke Mas Roy karena sudah meninggalkan tempat studio kemarin lebih awal. Saya ingin sekali bertanya kepada Mas Roy ini, mengapa penting sekali bagi seorang Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu? Ya, kenapa penting sekali untuk membuktikan ijazahnya Jokowi kan? Ya jelas, Jokowi itu adalah orang yang pernah kita hormati 10 tahun memimpin Republik ini sebagai seorang presiden. Ya, bahkan 2 tahun memimpin sebagai gubernur DKI Jakarta dan 2 periode memimpin Solo. Orang yang pernah menduduki posisi puncak tertinggi daerah ini harus benar-benar paripurna, harus benar-benar memiliki kualifikasi dan kualitas yang bagus. Bahwa saat ini sudah tidak menjabat, Mas Roy? Justru itu, karena dia jabat, jangan sampai kemarin ketika jabat itu dengan kebohongan, dengan hal yang tidak tepat, dengan terindikasi menggunakan jasa tidak betul. Jadi nggak apa-apa, kapanpun harus diperiksa. Dengan kemudian sudah lolos, kemudian lewat, kemudian enggak. Tetap saja itu harus orang mempertanggungjawabkan segala lakunya. Orang yang sekarang menjabat pun harus siksa juga dia gitu. Kalau memang indikasi hanya meski sudah tiada, karena saat itu pakai ijazah palsu di ITB, meskipun tidak kan, Bung Karno itu ijazahnya asli dari Teknik Hochschule Bandung, itu artinya ITB Bandung. Ya, kemudian juga Pak Habibie dari Jerman. Pak Harto mengaku sekolah rakyat, ya waktu itu sampai kelas 4 bagus. Ibu Mega mengaku tidak lulus di Unpad, bagus. Itu jujur namanya. Tapi kalau orang yang tidak jujur, ya sampai kapanpun harus kita kejar. Itu aja Mbak Tasya. Jadi kejujuran itu harus dikejar. Baik. Jangan sampai kita membiarkan kebohongan dan kemunafikan itu terjadi di Republik ini. Oke, pertanyaan terakhir Mas Roy, seberapa optimis Anda kasus ini kemudian akan bisa berjalan dengan netral di ranah hukum tanpa intervensi politik? Ya, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dukungan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia akan bergerak kok, Mbak, kalau ini memang tidak fair ya gitu. Karena ketidakfair itu akan buat yang lajakan misalnya. Ya, seseorang seperti Jokowi bisa dengan mudah enaknya, oh saya minta diperiksa di Solo, oh polisi Solo. Kemudian yang lain dikatakan mangkir, yang disebut mangkir. Kemudian nanti kalau ada di kami misalnya tidak datang, kemudian langsung
pusat mangkir dipaksa, sementara Jokowi tidak datang. Pernah loh ada sebuah mangkir, itu kan nggak fair gitu, nggak imbang. Sementara pelaporan Egy sudah dikatakan marah waktu itu. Jadi rekan masyarakat nilai dan memang tidak kalau tidak benar ketidakbangan soal itu terus terjadi di publik ini. Jadi kami siap untuk kemudian melakukan atau jalani ya dengan tahan panggilan, kemudian kejaksaan sebelum ada kepolisian itu berlakukan hukum secara fair. Kalau fair, ya kita saja nanti apa yang terjadi. Oke, sebaliknya Pak Firman, kalau harapan dari Jokowi, seperti apa kasus ini akan berakhir dan apa yang harusnya terjadi pada orang-orang yang saat ini dalam posisi terlapor? Ya, terima kasih Tasya. Jadi Pak Jokowi sangat menyayangkan sebenarnya terjadi. Ini sudah terjadi hampir 2,5 tahun. Waktu itu tahun 2023 ya. Dan tahun ini 2025 sangat bergaung kencang. Tadi saya menyampaikan, konon katanya ahli-ahli menyajikan informasi mengenai keahliannya. Tentu ada forumnya, ada mekanismenya. Hari ini kita melihat terang benderang bahwa konon yang katanya ahli itu sudah menjadi pihak dalam menyampaikan apa-apa yang disampaikannya, seperti itu. Dan tentu kalau bicara apa harapan Bapak ini dapat selesai. Ini dapat selesai dan tentu mekanisme yang ditentukan ini adalah hukum dan tentu yang menghukum itu adalah hukum itu sendiri. Hukum itu yang akan memproses siapa melakukan apa dan bertanggung jawab akan apa yang disampaikannya. Definisi selesai itu seperti apa Pak Firman? Ya jika nanti memang atas pengaduan Bapak Jokowi di Polda Metro Jaya tidak terbukti adanya fitnah dan pencemaran nama baik, ya, maka tidak berlanjut. Tapi kalau memang itu terbukti ada fitnah dan pencemaran nama baik, maka akan ada yang dihukum atas apa yang dilakukan orang itu sendiri. Jadi bukan Bapak loh yang menuding-nuding orang ini begini, enggak. Ada seseorang melakukan sesuatu hal gitu ya, kemudian harus mempertanggungjawabkannya secara hukum seperti itu. Dan ketika itu diberikan sanksi sesuai dengan apa yang seharusnya, maka terbukti. Ketika terbukti maka diharapkan ini menjadi contoh bahwa mekanisme penyelesaiannya secara hukum dan baik gitu. Tidak menggunakan cara-cara lain atau menuding-nuding lagi atau kemudian ada lagi yang lain dan sebagainya. Yang mana sudah kita lihat sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya orang-orang ini menuding-nuding sebenarnya. Tetapi kita tidak mau masuk di dalam domain penyidik. Biarlah penyidik yang akan membuat ini terang benderang, lebih terang dari sinar matahari mungkin ya, supaya proses ini menjadi jelas. Dan tentunya tadi saya terima kasih sama Mas Roy, dia juga akan mencermati, Mas Roy juga akan mencermati proses ini lebih lanjut seperti apa. Dan mari sama-sama kita berikan informasi yang pas, tepat. Baik. Siapapun nanti yang dimintai keterangan sebagai saksi, ya silakan memberikan kesaksiannya, termasuk UGM. Karena UGM tentu kepada yang mengeluarkan ijazah, yang menyatakan Bapak adalah sah sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM, itu akan menyampaikan juga. Dan ketika memang itu nanti di dalam mekanisme pengadilan diperlukan menunjukkan dan sebagainya seperti yang diminta dan sebagainya, dan nanti hakim meminta untuk ditunjukkan dan sebagainya, kita akan sampaikan. Baik. Dan besok Bapak akan dimintai keterangan jam 10 pagi dan Bapak juga membawa ijazah asli Bapak besok ke Polres Solo. Dan ini semua sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dan jika memang ada orang lain yang berhalangan dan sebagainya, silakan sampaikan. Itu merupakan kewenangan penyidik dan tidak ada yang dilanggar. Saya rasa demikian. Jadi proses hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan profesional. Baik, kita akan sama-sama saksikan tampaknya memang kasus ini tidak akan selesai dalam waktu dekat.